Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 7 Maret tahun 2022. 7 Maret tahun 2022 dan selamat hari ulang tahun untuk orang tua terkasih yaitu Ibu Martha van Hemert di hari ini dengan usia yang membilang 64 tahun. Dan ini adalah penyampaian atau usulan doa dari keluarga Odi Tumatole Lodarmase yang berada di Kabupaten Yahukimo, Papua. Tuhan kiranya memberkati Ibu Martha yang berhari ulang tahun hari ini yang ke-64. Baik saudara, sebelum kita lanjutkan pekabaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, dan cinta-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk hari ulang tahun Ibu Martha van Hemert ke-64 tahun di hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati. Pekabaran firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, renungan pagi kita hari ini 7 Maret 2022 dengan judul Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Dan ayat tema kita Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sekali lagi Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi saudara, ayat ini mengatakan Tuhan tidak mengingat dosa mereka lagi. Tetapi persyaratan di sini adalah kenallah Tuhan. Baik besar maupun kecil, kalau mengenal aku, maka Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Jadi saudara, setan tetap menuduh kita pelanggar-pelanggar. Bahkan setan sebenarnya dia mengatakan, bahkan di peristiwa kematian Musa, itu yang ada dicatat di kitab Ulangan, kemudian ada juga di kitab Yudas terkait dengan mayat Musa. Kenapa? Setan berupaya agar supaya setiap orang yang mati tidak punya harapan. Dan itu pendapat setan, bahwa setiap orang yang mati berarti sudah ada dalam cengkramannya. Sehingga dalam kitab Yudas mengatakan bahwa Yesus harus membangkitkan Musa dan membawa Musa. Jadi Musa lah orang yang pertama dibangkitkan. Tetapi kenapa Yesuslah yang disebut dengan buah sulung kebangkitan? Karena kebangkitan Yesuslah yang menjamin kebangkitan Musa. Seandainya Yesus tidak jadi bangkit, berarti kebangkitan Musa itu gagal. Karena yang terjadi pada Musa itulah yang sudah digenapkan oleh Yesus. Jadi sementara kita dalam dosa, setan berupaya untuk menipu kita, dan dia mau menuduh kita sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-raguan, untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya, dan untuk melanggar hukum-Nya. Sekarang ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka yang telah mempermalukan penebus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah digodakannya agar dibuat. Dan oleh sebab semua ini, ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyat-Nya, pengikut-pengikutnya. Jadi saudara, memang betul kita jatuh dalam dosa.
tetapi ada kerinduan kita untuk mau setia kepada Tuhan. Dan ingat saudara, setan akan berupaya kasih tunjuk dosa-dosa kita masa lalu. Ingatkan dosa-dosa kita agar kita seperti susah untuk mau datang kepada Tuhan. Jadi kalau dalam hati kita waktu ada panggilan untuk setia, lalu dalam hati kita mengatakan tidak mungkin saya setia, pasti saya akan jatuh lagi. Ingat, itu adalah cara-cara setan untuk menjatuhkan kita. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, aku mengenal nama-nama mereka. Aku telah mengukir mereka di telapak tanganku. Jadi saudara, memang Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Tapi bagi Yesus, dosa kita tetap ada. Kita tetap orang berdosa. Kita tidak mungkin selamat. Maka disitulah peran Yesus. Yesus katakan, pindah, geser. Saya yang akan menggantikan engkau. Jadi saudara, ingat, Yesus mencatat nama kita di telapak tangannya. Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara bait suci dunia, imam besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara, sebagai imam besar, akan menyatakan dirinya sekali lagi memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal. Jadi saudara, kembali lagi, walaupun Allah tidak mengingat dosa kita lagi. Kenapa Dia tidak mengingat dosa kita lagi? Kenapa Allah tidak mengingat dosa kita lagi? Karena Allah sudah melihat pengorbanan Yesus. Yesus mewakili kita. Dia imam besar kita. Dia adalah korban untuk kita. Dan ketika Dia melihat anaknya, kita dibenarkan oleh anaknya. Proses pembenaran itu, saudara, proses itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Kita dibenarkan karena Kristus. Kita tidak ada kebenaran dalam diri kita. Walaupun kita berupaya untuk sempurna, untuk hidup setia, tapi kita tidak akan memiliki kemampuan untuk terus menjadi orang yang setia. Dan itu hanya ada di dalam Yesus. Tapi saudara, Tuhan akan menolong kita, membantu kita, mendorong kita untuk menjadi umat Tuhan yang setia. Biarlah pekabaran hari ini boleh menjadi bagian kita, dapat memberkati kita. Kalau saudara ada tambahan, agar orang lain dapat membaca tambahan-tambahan saudara-saudara, saudara boleh tulis di kolom komentar, itu jadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati, dan mari kita akhiri pekabaran hari ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang kami muliakan, puji kepadamu Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena setiap pagi kami terus disiram dengan kebenaran firman-Mu yang terus memberikan kami pengetahuan, tetapi yang mengajak kami untuk berkomitmen hidup setia kepadamu ya Bapa. Tolong kami meteraikan firman-Mu di hati kami hari ini. Pelihara kami Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Biarlah kami berjalan tidak sendiri tapi selalu di dalam tangan Tuhan. Untuk orang tua kami, Ibu Marta Van Hemert, usulan doa dari keluarga Odi Tumatole Lodarmase di Yahukimo, Papua. Tuhan berkati. Usia ke-64 tahun adalah berkat bagi orang tua kami, sehingga Tuhan akan pelihara di hari-hari yang akan datang. Mungkin ada lagi yang berhari ulang tahun hari ini, tetapi tidak sempat kami ketahui. Tapi lebih 1000 yang mendengarkan pekabaran hari ini. Doa-doa kami bagi semua kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi lemah iman Tuhan kuatkan, yang punya kekurangan dalam iman, di dalam harapan kepada Tuhan, Tuhan sempurnakan dalam pengharapan, tetap kuat di dalam Engkau.
Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dan janji berkat-Mu sebagai imam besar kami. Kami hendak dengarkan dalam berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa like, share, berikan komentar, subscribe channel ini agar lebih berkembang untuk kemuliaan, kepujian, kehormatan bagi nama Tuhan saja. Tuhan berkati kita. Shalom.